Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Atmanor Andini yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan poin selanjutnya, yaitu poin C dan poin D. Yang pertama itu ada poin C tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Nah, di sini kita perlu ketahui salah satu alasan terkuat mengapa perlu penyatuan pendidikan di bawah satu atap adalah dalam menentukan kebijakan pengelolaan pendidikan terutama yang berkaitan dengan masalah akademis. Selama ini Depak selalu mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Depdiknas. Depak itu adalah Departemen Agama. Nah, inovasi-inovasi pembelajaran lebih banyak muncul kali pertama dari Depdiknas, bukan dari Depak. Nah, dengan sendirinya Depak kerap selalu menunggu adanya inovasi ataupun kebijakan pengelolaan yang akan dikeluarkan oleh Dinas. Dalam catatan sejarah pendidikan nasional, hampir tidak banyak inovasi yang dilakukan Depak yang benar-benar berbeda dengan yang dikembangkan oleh Diknas. Baik, di sini kita lanjut. Di sini ada kebijakan-kebijakan. Yang pertama itu kebijakan tentang kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Itu terasa betapa dominasi Depdiknas dalam pengembangan dan penerapannya begitu kentara. Sementara itu, Depak tetap setia mengikutinya. Untuk kasus yang lebih baru, Depak juga tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan mata uji apa saja yang harus ditempuh oleh peserta didik yang mengikuti pendidikan di MTS, MA, Madrasah Aliyah Kejuruan saat penentuan kelulusan. Nah, itu ada di simak kasus ujian nasional dan ujian sekolah. Yang kedua itu kebijakannya selain itu dari sisi manajerial. Dari sisi manajerial, madrasah dikelola oleh Departemen Agama yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai madrasah yang jumlahnya sangat 10 banyak atau lebih dari 10. Di samping Departemen Agama tidak memiliki sumber tenaga kependidikan yang memadai untuk mengelola madrasah jika dibandingkan dengan Diknas Pendidikan Nasional. Sebagai misal, anggaran Dirjen Pendidikan Islam tahun 2007 adalah senilai 7 triliun. Angka sebesar itu diperuntukkan bagi banyak komponen pendidikan seperti gaji guru dan tenaga kependidikan, yaitu 57,1%. Kemudian ada dana BOS BKM, BOS buku sebesar 25,7%. Sisanya sebagai anggaran tupoksi 4 direktorat Depak Pusat dan bidang Mapenda serta Pontren di 32 Kanwil. Depak Provinsi 17,1% atau sekitar Rp 1,2 triliun. Saat ini, anggaran pendidikan Islam di Departemen Agama diprediksi 20% dari anggaran pendidikan di Depdiknas, bukan dari APBN. Jadi dananya itu bukan dari APBN untuk anggaran pendidikan Islam di Departemen Agama, melainkan itu bisa dari komponen pendidikan seperti gaji guru. Nah, itu didapatkan dari anggaran sebesar 7 triliun tadi. Kemudian selanjutnya ada lantas pertanyaan adalah bagaimana posisi MITS, Madrasah Aliyah, dan PT Islam, penyelenggara pendidikan keagamaan Islamnya. Di sini ada pertanyaan. Apakah juga berposisi sama dengan diniyah dan pesantren? Nah, di sini apakah sama? Menghitungkan beberapa persen dari 7 triliun tadi. Nah, kita ketahui sebab pada akhirnya pada pasal 16 Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bentuk kelembagaan dari proses pendidikan diniyah atau madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah. Nah, juga menggunakan nama MI, MTS, MA, MAK untuk menyebut pendidikan diniyah dasar dan pendidikan diniyah menengah. Itu sama-sama menggunakan kata diniyah. Sementara itu, untuk pendidikan diniyah non-formal disebutkan dalam pasal 21 ayat 1, yaitu pendidikan diniyah non-formal diselenggarakan dalam bentuk kajian kitab,
majelis ta'lim, pendidikan Al-Quran, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. Nah, adapun untuk proses penyelenggaraannya tertuang dalam pasal yang sama. Ayat 5, penyelenggaraan diniyah takmiliyah itu dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, atau bahkan pendidikan tinggi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu poin D tentang jenis-jenis kelembagaan pendidikan Islam. Lembaga pendidikan merupakan wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Berikut ini ada 3 lembaga pendidikan Islam secara umum, yaitu lembaga pendidikan Islam formal, lembaga pendidikan Islam formal, lembaga pendidikan non formal, dan lembaga pendidikan Islam informal. Ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan Islam non formal, dan lembaga pendidikan Islam informal. Baik, untuk penjelasannya di sini ada lembaga pendidikan formal. Nah, yang pertama, lembaga pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di sini pendidikan formal itu sifatnya resmi, terstruktur, dan berjenjang. Nah, kemudian lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal adalah jalur lembaga pendidikan yang berada di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Jadi, untuk lembaga pendidikan non formal ini kebalikannya dari lembaga pendidikan formal, yang mana kegiatannya itu dilakukan di luar kegiatan formal. Bisa aja misalnya dilakukan di dalam jam bukan waktu sekolah. Nah, itu merupakan di luar atau non formal. Tetapi apabila mengikuti jam, waktu, dan hari yang sudah ditentukan, itu merupakan lembaga pendidikan formal. Nah, kemudian yang ketiga ada lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal merupakan pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Nah, di sini lembaga pendidikan informal ini lebih mengarah kepada hubungan antara keluarga dan masyarakat. Jadi bisa saja misalnya di dalam keluarga itu mengadakan silaturahmi secara tidak langsung. Dengan adanya silaturahmi tersebut maka terjalin sesuatu lembaga. Nah, di dalam lembaga tersebut ada makna yang namanya pendidikan. Dari silaturahmi tersebut akan menimbulkan dampak positif yang mana semakin mengetahui arti dari silaturahmi tersebut. Kemudian di masyarakat. Nah, di masyarakat ini lembaga pendidikan informalnya seperti majelis taklim, acara tahlilan, yasinan, maulid habsi. Nah, itu adalah lembaga pendidikan. Mengapa? Dengan adanya lembaga pendidikan di masyarakat akan mengubah pola pikir serta pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait lembaga yang berwawasan tentang agama, terutama yaitu agama Islam. Nah, itu adalah ketiga lembaga yang ada di pendidikan Islam. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan terkait lembaga-lembaga yang dijelaskan di atas. Di sini secara khususnya yang pertama itu ada lembaga pesantren, lembaga pendidikan pesantren. Nah, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad. Pesantren juga merupakan sejarah khas Indonesia, yang mana khususnya di Pulau Jawa. Pesantren memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemui dalam sejarah peradaban Timur Tengah sekalipun. Nah, jadi lembaga pendidikan Islam yang berupa pesantren ini sudah ada sejak zaman penjajahan. Nah, mulai dari zaman penjajahan Jepang, Belanda. Nah, itu sudah ada. Namun di saat penjajahan kolonial Belanda,
pesantren itu masih diawasi oleh para pemerintah kolonial Belanda. Nah, jadi sifatnya belum terbuka secara khusus. Jadi masih di dikekang atau masih diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun setelah kemerdekaan, lembaga pendidikan pesantren menjadi berubah menjadi lebih maju dan berkembang terhadap aspek kehidupan di masyarakat pada saat kemerdekaan, pada saat setelah kemerdekaan. Nah, kemudian yang kedua itu lembaga pendidikan Islam yang berupa madrasah. Nah, madrasah ini adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting selain daripada pesantren. Mengapa? Karena keberadaannya begitu penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, jadi untuk madrasah ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, mulai dari pengetahuan, wawasan, keahlian, kemudian kemampuan. Nah, itu akan bertujuan dan akan menimbulkan dampak yang baik gitu di dalam masyarakat, terutama di kalangan pemuda, santri atau santriwati. Nah, madrasah juga menciptakan kader-kader bangsa yang memiliki wawasan keislaman dan nasionalisme yang tinggi. Madrasah juga berupaya mempersatukan ilmu agama dan ilmu umum. Nah, jadi di dalam pendidikan agama Islam, madrasah itu menggabungkan antara pendidikan agama yang bersifat Islam secara khusus dan pendidikan ilmu umum. Nah, jadi di dalam madrasah ini sudah mulai maju dan sudah mulai berkembang. Yang tadinya di pesantren hanya mempelajari kitab-kitab, tafsir-tafsir, kemudian Al-Qur'an, hadis. Nah, itu yang kemudian dengan adanya madrasah ini pembelajaran ilmu pengetahuannya semakin luas, dimulai dari pembelajaran yang khusus sampai dengan yang umum, ilmu umum. Nah, dalam hal ini bertujuan apa? Agar ilmu serta pengetahuan yang didapatkan seimbang serta tercapai dalam tujuan hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu penjelasan dari lembaga pendidikan Islam madrasah. Kemudian yang terakhir itu sekolah Islam. Lembaga pendidikan Islam, sekolah Islam. Pada tahun 90-an muncul sekolah-sekolah elit modern yang dikenal dengan sekolah Islam. Sekolah tersebut menyatakan diri telah menjadi formal dan telah banyak diakui oleh berbagai kalangan. Nah, jadi sekolah-sekolah Islam ini sudah berkembang sejak tahun 90-an. Itu sekitar abad ke-20 ya, sudah masuk di zaman kemerdekaan pada fase reformasi. Nah, itu sudah berkembang. Nah, jadi sekolah Islam ini bahkan sekarang banyak yang menyebutnya seperti adanya TPA, Taman Pendidikan Agama Islam, kemudian ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Nah, banyak dan kegiatan majelis taklim lainnya yang bersifat itu pendidikan Islam. Nah, itu adalah ketiga lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Terutama ada pesantren, kemudian berubah menjadi madrasah, kemudian ada lagi sekolah Islam. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkemajuannya teknologi serta informasi, maka media strategi pembelajaran dalam pendidikan akan semakin maju dan berkembang juga. Nah, di situ adalah terkait materi. Nah, dari ketiga ini, pesantren, madrasah, sekolah Islam ini sampai detik ini, sampai hari ini masih ada di sekitar kita, yaitu pada tahun 2021 ini alhamdulillah masih terjalan yang namanya itu pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Nah, harapan kita semua bahwa dari ketiga ini, pesantren, madrasah, sekolah Islam dapat bersatu mengembangkan ilmu serta pengetahuan wawasan tentang agama dan ilmu-ilmu umum lainnya. Syukran kasir, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf atas penjelasan kami dari kelompok 5. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.